Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Sayakti dari BPG PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang mendorong pemahaman konsep secara mendalam melalui keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Jadi pengetahuan itu dihubungkan dengan kehidupan yang nyata atau dihubungkan dengan benda konkret. Nah, apa bedanya dengan pembelajaran dangkal? Nah, pembelajaran dangkal itu adalah pembelajaran yang hanya fokus pada hafalan fakta, penyelesaian tugas dengan cepat, serta penugasan materi secara superficial tanpa memahami adanya sebuah konsep. Nah, itu adalah perbedaan dari pembelajaran mendalam dan juga pembelajaran dangkal. Nah, kita akan melihat apa konsep dari pembelajaran mendalam. Konsep dari pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama adalah berpikir kritis, yang kedua ada pemahaman konseptual, yang ketiga itu ada keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan yang keempat ada keterhubungan antar materi. Nah, itu adalah konsep dari pembelajaran mendalam. Untuk pendekatan pembelajaran mendalam itu juga ada 4. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis inquiry, yang kedua ada PBL problem based learning, yang ketiga ada PJBL project based learning, dan yang keempat itu ada kolaboratif dan reflektif. Itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, untuk prinsip dari pembelajaran mendalam itu menurut saya juga ada 4. Yang pertama itu pembelajarannya aktif, yang kedua itu pembelajarannya berpusat pada siswa. Jadi berpusat pembelajaran itu siswa, bukan guru. Guru itu adalah sebagai fasilitator saja. Itu adalah prinsip dari pembelajaran mendalam. Nah, prinsip yang ketiga yaitu refleksi dan evaluasi, serta yang keempat adalah pembelajarannya itu bermakna. Nah, itu adalah prinsip dari pembelajaran mendalam. Nah, untuk karakteristik pembelajaran mendalam apa saja? Menurut saya yaitu karakteristik pembelajaran mendalam itu yang pertama adalah analisis dan juga sintesis. Nah, ini siswa atau peserta didik itu menganalisis pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, yang kedua itu mengkaitkan rumus. Nah, itu. Terus yang ketiga mengisi lembar kerja yang ada. Terus yang keempat mengulang hafalan untuk ujian. Nah, itu adalah karakteristik. Nah, sekarang kita akan bandingkan antara pembelajaran mendalam dan juga pembelajaran dangkal. Untuk tujuannya, pembelajaran mendalam itu adalah memahami konsep dan menghubungkan pengetahuan serta mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu adalah pembelajaran mendalam, yaitu memahami konsep. Untuk pembelajaran dangkal, bagaimana? Pembelajaran dangkal itu hanya menghafal atau menghafalkan fakta, menghafalkan rumus, dan untuk cepat menyelesaikan tugas dengan mencapai nilai ujian tinggi. Tetapi jika soal itu berbeda dengan contohnya, maka siswa akan kesulitan. Nah, itu adalah contoh dari pembelajaran dangkal. Nah, untuk karakteristik dari pembelajaran mendalam itu ada berpikir kritis, analitis, reflektif, meneliti, mencoba, dan juga berdiskusi. Nah, jadi pembelajaran mendalam itu juga banyak berdiskusi dan juga siswa itu dituntut untuk berpikir kritis, analitis. Nah, itu adalah karakteristik dari pembelajaran mendalam. Nah, untuk pembelajaran dangkal, nah, apa karakteristiknya? Karakteristiknya itu ada menghafal tanpa pemahaman mendalam dan hanya akan berfokus pada hasil akhir dan nilai ujian saja. Nah, itu adalah
contoh karakteristik dari pembelajaran dangkal. Nah, untuk contoh aktivitas dari pembelajaran mendalam itu apa? Nah, menurut saya contoh aktivitas dari pembelajaran mendalam itu ada mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dan diskusi mendalam eksplorasi konsep. Nah, untuk pembelajaran dangkal bagaimana? Contoh aktivitasnya itu menurut saya itu siswa pasif dan kurang terlibat aktif. Jadi yang aktif itu cuma gurunya. Gurunya aktif menjelaskan tetapi siswanya menjadi pasif. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran mendalam dan juga pembelajaran dangkal. Apabila ada yang salah mohon dikoreksi, apabila ada yang kurang ya mohon maaf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.